Mama, jeng 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 jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? DNA GBI Gatot Subroto, Restorasi Pondok Daun, prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Dalam unity, siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tahun 2023, bangkit dan jadilah pemenang. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang udah siap buat memuji Tuhan Yesus? Saya. Oke, yuk kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami mulai ibadah kami, Kau yang pimpin Tuhan, ibadah kami dari awal hingga selesai nanti Tuhan. Kau berikan roh yang taat, dengar-dengaran untuk adik-adik kami Tuhan dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita mau baca doa Bapa kami, kita baca bersama ya. Yuk 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati ya.
Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan dari awal ya. Katakan saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan
baca bersama-sama ya. Yuk, Mazmur 91. Ya, 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Yuk kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Yuk arahin tangannya ya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu turun untuk bangsa kami Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa kami. Kau berkati para pemimpin kami Tuhan, Pak Presiden dan wakilnya Tuhan. Kau berikan hikmat, hati yang takut akan Kau dalam memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang udah siap buat memuji Tuhan Yesus? Saya. Oke, kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk, kita mau angkat pujian bukan kuat, bukan gagah. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Lebih semangat lagi ya. Bukan kuat, Mana suaranya? bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Lebih semangat lagi adik-adik sendiri. Bukan kuat, Mana suaranya? bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan,
rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku, kata Tuhan. Oleh siapa? Oleh rohku, kata Tuhan. Sekali lagi, oleh rohku. Kata Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat? Masih. Oke, kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit. Yuk. Yuk semuanya gerak ya. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi. Lebih tinggi Kasih Yesusku. sedalam-dalam lautan. Lebih dalam. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah Pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. kasih Ayo lanjut. Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo dari awal ya, setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam. lautan. Lebih dalam. Lebih dalam Kasih Yesusku. Seindah. Indah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Ayo kasih lanjut. Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan Ayo lebih segalanya. Dari awal. Setinggi-tingginya ya. Langit. Setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesusku. Ayo sedalam apa? Sedalam-dalam lautan. Lebih dalam. Lebih dalam Kasih Yesusku. Seindah. seindah-indah pelangi. Lebih indah. Lebih indah Kasih Yesusku. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, terima kasih adik-adik. Boleh kembali ke tempat duduk. Adik-adik kita mau duduk yang rapi, kita mau persiapkan persembahan kita. Ya adik-adik kita mau berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini sehingga kami semua bisa berkumpul kembali untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik kita sambil menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
adik-adik. Semua sudah memberi? Sudah. Sudah. Sekarang siapa yang udah siap buat dengerin firman Tuhan Yesus? Saya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, tapi kita mau menyembah Tuhan sekali lagi, setuju? Setuju. Oke, kakak mau adik-adik duduk yang rapi. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kakak mau adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lagi. Oke? Yuk, kasih yang terbaik. Kasih sikap yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik angkat tangannya, katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Yuk, kakak mau dengar suara adik. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Yuk sama-sama kita katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami sudah boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap adik-adik di tempat ini. Biarlah firman yang mereka dengar Tuhan dapat tertanam di dalam setiap hati mereka, dapat bertumbuh, dapat berbuah untuk keluarga mereka, untuk orang-orang di sekeliling mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kalisya yang akan membawakan firman Tuhan. Kau berkati Kalisya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini Kalisya mau membawakan sebuah cerita nih tentang penguasaan diri. Iya. Nah, ini ceritanya tentang orang-orang yang pintar adik-adik. Siapa ya kira-kira yang di Alkitab yang orang-orangnya tuh cerdas-cerdas, pintar-pintar nih. Wah, kita lihat yuk sama-sama yuk tentang siapa sih nih Kak. Ayo Kak, minta tolong slide-nya Kak. Nah, ini menang dengan menguasai diri. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak nih adik-adik? Waduh, siapa tuh? Nah, ini ceritanya tentang Daniel dan teman-temannya. Tapi sebelumnya kakak mau nanya dulu nih. Siapa yang di sini suka makan sayur? Wah, mantap. Sehat-sehat semua. Siapa yang di sini suka makan fast food? Wah, sama. Berarti seimbang. Nah, kalau disuruh milih nih, sayuran sama fast food, lebih milih mana adik-adik? Aduh. Ada yang bilang fast food, ada yang bilang sayuran. Tapi yang baik itu yang sayur-sayuran adik. Tapi yang enak yang mana adik-adik? Fast food dong, burger ya, kentang goreng ya, ayam goreng. Waduh, lebih menggiurkan adik-adik. Ayo next Kak. Nah ini sayurannya ada apa aja nih adik-adik? Wah, ada brokoli ya, ada wortel dan lain-lain. Siapa yang suka makan ini nih di sini? Mantap, Bu ini suka. Wah, semuanya suka. Mantap. Berarti adik-adik yang ke tempat ini sudah hebat karena mau makan sayuran. Nah, next Kak. Kalau disuruh pilih ini, mau nggak adik-adik? Mau. Karena enak tuh, ada ayam goreng ya, sate ya, ada steak, ada bakso. Waduh, enak banget nih. Tapi kalau dimakan setiap hari, sehat nggak adik-adik? Oh, tidak dong, nggak bagus, harus disamain sama sayuran adik-adik. Next Kak. Nah, ini ada ceritanya gini adik-adik. Pada suatu ketika ada raja dari Babel. Namanya Raja Nebukadnezar adik-adik. Dia datang nih ke Yerusalem. Mau ngajak perang orang-orang Yerusalem. Dan akhirnya dia menang atas Yerusalem. Nah, kemudian si raja ini
membawa orang-orang dari Yerusalem adik-adik. Dijarah semuanya ya untuk jadi bawahan dia. Nah, karena dia berkuasa di Yerusalem, dia membutuhkan orang-orang nih. Dia nyari orang-orang yang pinter-pinter nih buat melayani dia. Nah, next Kak. Nah, akhirnya dia bilang nih ke orang-orang. Rajanya bilang, aku mau cari orang-orang yang kuat, cerdas, berpenampilan baik ya. Yang ganteng, yang pinter, yang hebat deh pokoknya untuk melayani saya. Nah, kemudian dipilih orang-orang yang pinter adik-adik, yang hebat, yang cerdas ya. Nah, kira-kira siapa nih yang kepilih nih ya adik-adik ya? Coba next Kak. Nah, ini nih yang kepilih nih adik-adik, orang-orang yang pinter. Namanya Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Tapi namanya diubah menjadi Beltazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, yang kita kenal sebagai Daniel dan Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Mereka ini adalah orang-orang yang cerdas adik-adik. Wah, kok bisa ya, bisa jadi cerdas kayak gitu ya. Di antara orang-orang Yerusalem yang lain adik-adik. Rahasianya apa ya? Apakah mereka belajar setiap hari? Ya, mereka mungkin rajin belajar kali ya adik-adik ya. Nah, ayo next Kak. Nah, akhirnya karena mereka yang dipilih, mereka harus mengikuti gaya hidup orang-orang dari Babel zaman itu adik-adik. Tapi mereka karena percaya Tuhan, mereka tidak mau mengikuti gaya hidup orang-orang di sana adik-adik. Mereka mau setia sama perintah Tuhan adik-adik. Nah, karena dari makanannya raja itu diberikan anggur-angguran adik-adik. Pada zaman dulu anggur-anggur itu bikin kita jadi mabuk. Dan itu tidak baik adik-adik. Kita kalau mabuk jadi lupa. Jadi nggak punya kesadaran diri adik-adik kalau kita mabuk. Makanya Daniel dan teman-temannya menolak ya. Nah, akhirnya Daniel bilang, udah aku gak mau makan makanan ini soalnya makanan ini gak sehat gitu. Tapi kata bawahan raja, dia bilang aduh jangan kayak gitu, nanti kalau kalian jadi sakit, jadi gak bisa fokus lagi nanti saya yang salah gitu. Akhirnya si Daniel dan teman-temannya bilang ke utusan si raja, next Kak. Dia bilang gini, gak apa-apa deh, kita bikin kesepakatan dulu nih. Gimana kalau dalam 1 minggu kalian kasih kita makanan sayuran. Nah, kemudian kita lihat apakah kita menjadi lebih kuat atau kita menjadi sakit. Nah, pada akhirnya setelah 10 hari, nah orang-orang lihat, waduh kok si Daniel dan teman-temannya itu jadi makin kuat, makin hebat, masih tetap bisa fokus ya. Belajarnya sangat hebat adik-adik. Nah, orang-orang di sana pada bingung, kok bisa ya dia makan sayur-sayuran, terus bisa bikin jadi makin pinter. Nah, next Kak. Pada akhirnya Daniel dan teman-temannya dipilih menjadi orang yang nomor 1 di kerajaan tersebut karena tidak ada yang lebih pintar dari mereka ya. Karena kepintarannya itu 10 kali lipat daripada orang-orang yang lain. Wah, luar biasa nggak tuh adik-adik? Nah, adik-adik di sini mau nggak 10 kali lebih pintar? Mau ya, berarti harus makan sayur. Nggak boleh makan fast food kebanyakan ya adik-adik ya. Nah, itu adalah penguasaan diri dari Daniel dan teman-temannya sehingga mereka jadi orang yang hebat adik-adik. Punya IQ yang tinggi ya, punya kehebatan ya, dengan kekuatan juga. Ya, lihat tuh, akhirnya mereka semua dipilih untuk melayani raja. Nah, siapa di sini yang mau jadi anak-anak pilihan? Saya, mantap ya. Nah, di sini kita mau belajar ya adik-adik untuk selalu menguasai diri supaya kita bisa berjalan dalam maunya Tuhan adik-adik. Ya, sehingga kita tetap sehat, tetap menjaga diri kita sendiri ya. Tidak menjadi
Anak-anak yang nggak bisa menguasai diri. Aku mau makannya coklat hari ini, pokoknya nggak mau makan nasi. Itu salah. Itu berarti kita tidak punya penguasaan diri ya. Kita harus hidup seimbang adik-adik. Nah, ayo kita baca ini yuk. Apa namanya? Ayat hafalan yuk hari ini yuk. Nah, nih ayat hafalan hari ini dari 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ayo baca bareng-bareng yuk. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Hore. Ayo kita maju satu-satu yuk baca. Ayo nih, Sharon dulu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya, Amin. amin. Ayo Winnie. Iya Winnie, ayo maju. Ayo maju. Ayo on maju. 2 Timotius Cut 4 4 ayat 5. ayat 5. Tetapi Tapi kuasailah saya dirimu dirimu dalam dalam segala hal. Hore. Ayo siapa lagi? Ayo. Nih Ahok. Ayo Ahok. 2 Tapi Timotius Timotius 4 4 ayat 5. ayat 5. Tetapi Tapi kuasailah saya dirimu dirimu dalam segala hal. hal. Hore. Ada lagi nggak adik-adik yang mau baca ayat Alkitab? Ayo. Ayo siapa yang mau maju? Nah nih maju nih. Baca. 2 Timotius 4 Iya. ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Hore. Ayo Henry. Ayo siapa mau maju? Risa mau baca, ayo. Ayo Risa yuk. Nah Risa. Ayo Risa baca. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Hore. Nah. Ayo Sharon. Ada lagi nggak adik-adik? Kalau nggak ada kita baca. Michael mau baca, ayo Michael. Nah, kita baca bareng-bareng lagi yuk. Ayat hafalan 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Hore. Nah, semuanya di sini mau ya untuk menguasai diri ya. Supaya kita lebih rajin memakan sayur-sayuran seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego nih. Nah, ayo Kak, next Kak, masih ada tanya jawab nih di akhir-akhirnya untuk mengingat-ingat lagi nih apa yang udah kita pelajari nih. Ayo Kak, slide-nya minta tolong. Next lagi Kak. Ada lagi enggak? Nah, ini nih adik-adik tuh. Judul firman Tuhan hari ini adalah menang dengan apa tuh adik-adik? Udah ada tuh jawabannya. Menguasai diri. Nah, kita semua mau ya menguasai diri ya. Terus next Kak, ada lagi Kak. Nah, dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 5 berbunyi, tetapi kuasailah apa adik-adik? Dirimu dalam segala hal. Ayo next lagi Kak. Nah terus siapa nih yang menolak untuk mengkonsumsi makanan dan anggur dari raja? Ayo siapa? Daniel, hebat. Jadi kita mau mencontoh Daniel ya adik-adik hari ini. Supaya bisa berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Oke adik-adik,
sekarang firman Tuhannya sudah selesai. Sampai berjumpa di minggu depan ya adik-adik. Oh yeay. Jadi kita belajar hari ini untuk menguasai diri. Seperti di buah roh. Ya, menguasai diri. Terus minta pertolongan sama Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Ya. Nggak ada lagi yang lari-lari ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah di hadapan-Mu. Kami boleh memuji, menyembah nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terus menguasai diri kami Tuhan dengan pertolongan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman yang sudah diajarkan boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk adik-adik kami Tuhan di tempat ini. Kau yang sertai lindungi dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang berikan kesehatan Tuhan. Kau berkati Tuhan kedua orang tua mereka Tuhan, para pengasuh mereka Tuhan. Kau yang berikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembalikan kami minggu depan di tempat ini untuk kembali beribadah di hadapan-Mu. Yuk kita mau deklarasikan doa ya Bes. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan jangan lupa datang ya. Kita mau merayakan Father's Day.